Sobat Quran yang dimuliakan Allah, mampu menghafal seluruh Al-Quran 30 juz merupakan impian setiap mukmin. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat untuk meraih nikmat ini. Akan tetapi, tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Meskipun telah beberapa kali mencoba, seringkali terjadi kelupaan. Hari ini hafal halaman 3, halaman 2 kemarin sudah lupa lagi. Merasa lelah, kurang mampu, jenuh, dan hampir putus asa. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah rahmat Allah dan putus asa adalah kesesatan serta perbuatan orang yang sesat. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kabar gembira dan motivasi bahwa mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang baik. Bagaimana bisa? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Poin pertama, kesulitan menghafal adalah pahala berlipat ganda. Satu huruf Al-Quran, satu kebaikan. Dan satu kebaikan bernilai 10 pahala. Bagi yang kesulitan melafalkan satu hurufnya akan dibalas dengan 2 kebaikan. Artinya setiap hurufnya bernilai 20 pahala. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Kalkulasikan saja dengan jumlah pengulangan Anda. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, poin yang kedua, kesulitan menghafal Al-Quran adalah prime time. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Jika belum lancar menghafalnya, berarti Anda telah bergiat dalam kebaikan. Semakin lama semakin baik. Karena tujuan menghafalnya adalah untuk mencari kebaikan. Semoga dengan itu Anda beruntung dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kemudahan. Yang ketiga adalah pahala niat menghafal Al-Quran. Memiliki niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Rasulullah SAW menyebut 70 syuhada dalam tragedi Sumur Ma'unah sebagai qori atau hafid, meskipun hafalan mereka belum sempurna. Mengapa demikian? Bukankah mereka belum hafal Al-Quran sepenuhnya untuk dianggap sebagai seorang hafid? Hal tersebut karena seandainya mereka masih hidup, mereka akan terus melanjutkan proses menghafal. Oleh karena itu, meskipun hafalan mereka belum sepenuhnya, seseorang tetap dapat disebut sebagai hafid selama mereka terus berusaha menghafal. Bukankah pengakuan sebagai hafid yang sebenarnya itu akan diputuskan di akhirat kelak? Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, kesulitan menghafal Al-Quran adalah kepuasan tersendiri. Menghafal Al-Quran ibarat memasuki sebuah taman yang indah dan nyaman. Tentunya Anda akan betah dan merasa tentram di dalamnya, bukan ingin segera meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan menikmati taman tersebut, baik Anda yang lancar maupun yang belum lancar menghafalnya. Maka bersyukurlah. Poin kelima, sulit menghafal Al-Quran adalah terhindar dari maksiat. Jika mengalami kesulitan menghafal, pastikan mata, telinga, dan lisan senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat. Semakin lama proses menghafalnya, maka akan semakin lama pula kita terjaga dari maksiat-maksiat. Kemudian yang keenam, tidak ada yang sia-sia dalam menghafal Al-Quran. Menyentuh mushaf Al-Quran adalah suatu kehormatan dan memandangnya itu terasa menyejukkan. Anda telah mendapatkan anugerah tersebut meskipun hafalannya belum tuntas. Yang ketujuh, sulit menghafal Al-Quran akan menggugurkan dosa. Kadangkala kita melakukan banyak kesalahan,
baik yang disadari maupun tidak, disengaja maupun tidak. Semoga kegagalan menghafal menjadi penebus dosa kita ketika tidak ada jalan lain selain itu. Yang kedelapan, sulit menghafal Al-Quran artinya kita disayang Allah. Mungkin kita belum hafal Al-Quran karena Allah sangat menyayangi kita. Allah tidak memberikan ayat-ayatnya kepada kita sebelum kita benar-benar layak menerima kasih sayangnya. Jika kita merasa tidak senang dengan keadaan ini, perlu kita renungkan kepada siapa sebenarnya kita telah mencintai selama ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ke-9, sulit menghafal Al-Quran adalah lelah yang terbayar. Menghafal lalu lupa memang melelahkan, tetapi kelelahan ini terasa memuaskan karena setiap usaha yang dilakukan dicatat sebagai amal soleh. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, bukan makhluk seperti manusia. Manusia mungkin tidak akan menghitung dan juga menghargai kegagalan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai dan mensyukuri setiap usaha hambanya sekecil apapun itu. Wa may yaqtarif hasanatan nazidalahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, niscaya kami akan menambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan yang terakhir, yang ke-10, sulit menghafal Al-Quran adalah roddu ikhlas. Melihat hikmah-hikmah tersebut, kesulitan menghafal Al-Quran mungkin pertanda bahwa Anda sedang berada di jalan menuju hidayah. Artinya, Anda sedang dijauhkan dari nafsu. Kejauhan dari nafsu menandakan kedekatan dengan keikhlasan, dan keikhlasan akan melahirkan mujahadah yang hebat. Semoga kita semuanya diberikan banyak kebaikan-kebaikan dari Al-Quran yang kita hafalkan dan kita jaga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah-langkah kita. Barakallahu fiikum.